Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggul Lestari Armansyah dengan NIM S1S1 21048. Di sini pada mata kuliah pemrograman perangkat mobile, saya akan menjelaskan materi pada pertemuan bab 4. Jadi untuk materi di bab 4 yang ada di PDF ini, kita kan akan membuat sebuah stopwatch. Jadi, yang ini adalah jumlah waktunya dan ini merupakan tombol mulai, yang ini untuk kemudian selanjutnya ada tombol untuk menghentikan stopwatch-nya, dan yang terakhir ada tombol resetnya. Nah, di sini pada pertemuan yang lalu itu saya sudah buat tampilannya seperti ini. Jadi, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kode yang saya buat. Jadi ini adalah tampilannya. Di sini kita menggunakan atribut padding dengan ukuran 20 dp dan kemudian ada atribut Android orientation. Kita masukkan nilai vertikal. Kemudian pada text view kita menggunakan atribut ID dengan nama time view. Kemudian kita menggunakan kita menggunakan atribut layout gravity center horizontal agar ukurannya ke tengah secara horizontal seperti ini. Kemudian kita menggunakan atribut padding dengan ukuran 20 dp, kemudian kita menggunakan atribut text appearance dan kita memanggil add Android style garis miring text appearance large. Maksudnya di sini untuk ukurannya nanti sesuai dengan aplikasi bawaan pada Android Studio ini, ukuran tulisannya akan disesuaikan menjadi huruf yang lebih besar atau ukurannya large. Kemudian kita memasukkan atribut Android text. Kita masukkan ini stringnya. Kita memanggil stringnya string tampil dari sini. Nah, lanjut. Kemudian untuk atribut text size-nya kita masukkan 56 sp untuk ukurannya. Kemudian yang pertama di sini ada button. Yang pertama buttonnya untuk kita namakan ID-nya dengan start button. Yang ini paling atas. Kemudian kita masukkan atribut margin top-nya dengan ukuran 20 dp. Kemudian atribut layout gravity center agar dia ke tengah. Kemudian atribut Android on click, di mana fungsi dari on click ini agar ketika tombolnya nanti kita tekan, tombolnya bisa berfungsi dengan baik. Dan yang terakhir kita menambahkan atribut text dengan memanggil string start dari kode yang ini. String start, oke. Lanjut ke button yang kedua. Di sini kita namakan ID-nya dengan stop button untuk yang nantinya akan digunakan untuk menghentikan button menghentikan stopwatch-nya ketika kita jalankan nanti di aplikasinya. Kemudian saya masukkan atribut layout margin top dengan ukuran 8 dp, kemudian ada atribut layout gravity center agar ukurannya ke tengah, ada atribut on click agar tombolnya nanti bisa berfungsi dengan baik. Nah, kan yang tadi on click start, nanti dia itu berfungsi untuk agar tombolnya nanti kita tekan start, maka stopwatch-nya akan mulai. Nah, kalau yang ini, untuk yang stop ini nanti stopwatch-nya ketika nanti kita tekan, stopwatch-nya akan berhenti. Kemudian yang terakhir kita tambahkan Android text dengan memanggil string garis miring stop dari sini. Kodenya yang dari ini. Kita buat di string XML. Kemudian untuk yang terakhir,
buttonnya kita namakan dengan reset button. Kemudian kita tambahkan atribut layout margin topnya 8 dp, kemudian atribut layout gravity-nya center agar buttonnya ada di tengah. Kemudian kita tambahkan atribut onClick, kita beri nama onClick reset. Diharapkan nanti kalau kita jalankan aplikasinya, stopwatch-nya itu bisa ketika kita tekan tombol reset, maka stopwatch-nya bisa terreset atau kembali ke semula. Kemudian yang terakhir kita tambahkan Android text, kita memanggil string reset dari kode yang ini. Nah, sudah, kita pindah ke main activity. Untuk main activity ini, di sini ada private integer second. Nah, maksud dari private integer second ini, baik untuk private integer second sama dengan 0, dalam konteks stopwatch, variabel private integer second sama dengan 0 ini digunakan untuk melacak jumlah detik yang telah berlalu sejak stopwatch dimulai. Sedangkan private boolean running menunjukkan apakah stopwatch sedang berjalan atau tidak. Jadi, lanjut untuk kode yang selanjutnya, kalau public void onClick start view running sama dengan true, ini fungsinya digunakan untuk memulai atau memulihkan perhitungan waktu pada stopwatch. Kemudian kalau untuk onClick stop ini, fungsinya untuk menghentikan perhitungan waktu pada stopwatch. Dan yang terakhir ada onClick reset, fungsinya untuk yang ini, fungsinya untuk mengatur ulang atau mengembalikan perhitungan waktu pada stopwatch ke nilai awalnya. Kemudian untuk kode private void runtimer ini adalah metode yang bertanggung jawab untuk memulai perhitungan waktu pada stopwatch. Ini. Kemudian lanjut untuk kode handler ini berfungsi menjalankan suatu tugas dari thread UI atau antarmuka pengguna pada Android. Nah, untuk kode yang ini kan pada kode run ini digunakan untuk memperbarui tampilan waktu pada stopwatch setiap kali kita panggil. Nah, kelas handler itu kan ada fungsi pause sama post delay. Nah, fungsi pause itu untuk jalankan kodenya, sedangkan post delay nanti dia akan menjalankan berdasarkan jedanya. Kalau untuk ini adalah kode untuk menghitung waktu berdasarkan jam, menit, dan detik pada stopwatch. Setelah itu, kan ini kode kalau untuk di materi kan belum selesai. Tapi saya coba untuk jalankan dulu. Karena saya sudah sampai di tahap ini. Belum terlalu selesai, tapi saya sepertinya kita harus oke, sudah selesai sampai di halaman 132. Nah, jadi kita sebagai user, saya coba untuk
jalankan dulu. Nah, ini nantinya kita akan hubungkan pada perangkat di sini. Nah, kita hide dulu. Jadi kita coba untuk jalankan dulu aplikasi Topaz yang sudah kita buat. Kita save, kemudian kita jalankan dulu. Kita coba untuk jalankan dulu. Nah, di sini kita coba untuk mulai. Sepertinya kodenya ada yang salah karena dia tidak mau mulai. Kayaknya saya harus taruh sini. Angkat ini. Coba kita jalankan kembali. Udah, kita tekan mulai. Nah, kodenya sudah, saya lupa tadi tambahkan run timernya. Nah, sepertinya di sini sudah berjalan. Di sini saya akan coba untuk berhenti. Coba kita tekan tombol berhenti. Dan kita coba untuk tekan tombol reset. Sepertinya ada yang salah dengan kodenya. Karena kodenya juga belum selesai. Kita lanjut saja. Kita berhentikan dulu. Di sini kan kodenya yang jadi masalah itu sebenarnya kalau untuk permasalahan yang di PDF itu ketika kita running, nah ketika kita running, dan kita miringkan seperti ini, nah akan terreset. Padahal kan seharusnya itu tidak seperti ini. Nah, yang jadi permasalahannya itu ini ketika kita rotasi, maka stopwatch-nya akan terreset atau kembali ke nilai semula. Nah, di sini saya jadi pada video kali ini inilah yang akan kita coba atasi. Bagaimana sih caranya agar ketika kita rotasi HP kita atau perangkat kita stopwatch-nya tidak terhenti atau tidak terreset. Nah, untuk itu kita coba untuk perbaiki codingannya, bukan perbaiki ding. Kita coba untuk atas. Nah, sebenarnya apa? Sebenarnya kalau untuk pada PDF ini kan sudah dibahas sebenarnya seperti yang ini. eh kan tadi itu kita sudah jalankan stopwatch-nya. Nah, di sini ternyata yang menjadi masalah itu yang tadi tentang rotasi itu. Sebenarnya materi di sini sudah jelaskan apa yang terjadi. Jadi ketika kita user menjalankan aplikasi, kemudian eh, menekan tombol mulai dan stopwatch-nya running. Nah, jadi kemudian
ketika user merotasi perangkatnya, maka saat kita merotasi device-nya itu, apa namanya, akan hancur yang ini. Maka akan hancur dan variabel-variabelnya akan hilang sebab aktivitinya dihancurkan. Nah, di materinya ini kan dinyatakan termasuk variabel yang digunakan pada metode runtimer. Kemudian activity-nya akan dibuat kembali, eh, metode onCreate-nya akan dijalankan kembali, dan metode runtimer-nya akan dipanggil kembali. Karena activity-nya itu kan dibuat ulang. Maka variabel seconds dan runningnya tadi itu di-set menjadi nilai default-nya. Oleh sebab itu, seconds-nya 0 dan runningnya false sesuai dengan nilai awal. Kemudian kita lanjut, em, pas kita rotasi layar itu kan ternyata itu akan mengubah konfigurasi dari device atau perangkat. Jadi di materinya ini dijelaskan konfigurasi device itu termasuk option yang di specified oleh user seperti lokal, dan option yang berhubungan dengan physical device seperti orientasi dan ukuran layar. Perubahan pada option ini mengakibatkan activity mengalami destroyed dan secretary, dan kemudian akan apa ya? Pokoknya dia tidak akan melanjutkan eh, waktu stopasnya. Dia akan terreset kembali. Oke, tadi kan ada sedikit kekeliruan pada codingan saya. Nah, tadi pas saya mau tekan reset, itu tidak bisa. Jadi, ternyata saya lupa menambahkan kode second sama dengan 0. Eh, on click reset. Jadi pas saya tekan reset tadi kan tidak terulang dari awal karena saya tidak memasukkan variabel ini. Jadi kita coba untuk jalankan lagi. Kita coba untuk jalankan lagi. Baik, jadi dia ada error. Nah, jadi di sini kan sudah tersampil. Kita tekan mulai. Nah, kalau sudah kita tekan berhenti, kita coba untuk tekan reset. Nah, dia sudah kembali ke nilai awalnya. Nah, seperti yang saya bilang, kalau permasalahannya itu ada di di rotasi tadi. Jadi pas saya rotasi rotasi HP saya, maka akan kembali ke nilai awalnya tadi. Padahal saya tidak menekan tombol reset. Nah, inilah yang menjadi permasalahannya. Kita akan mencoba mengatasi masalah agar ketika kita rotasi, nilai stopwatch-nya tidak kembali ke semula. Tapi sebelum itu, di sini
Mmm, saya mungkin akan sedikit menjelaskan yang ada pada PDF. Jadi kita, pada saat Android membuat dan yang mana oke. Jadi pada saat Android membuat dan menghasilkan activity, maka activity akan bergerak dari diluncurkan dan running kemudian destroy. Kemudian main state itu akan aktif saat dia jalan atau aktif. Kemudian activity running, kemudian activity running ini saat dia berada di foreground atau depan layar dan dia mempunyai fokus dan user atau pengguna dapat berinteraksi dengan itu. Eh, Activity menghabiskan banyak hidupnya di state ini. Sebuah activity akan mulai berjalan setelah ia diluncurkan dan pada akhirnya activity akan dihancurkan. Nah, seperti ini ilustrasinya. OnCreate itu dipanggil saat activity pertama kali dibuat dan OnDestroy OnDestroy ini dipanggil hanya sebelum activity yang kita buat ini dihancurkan. Jadi untuk apa langkah-langkahnya itu pertama activity diluncurkan, kemudian metode on create dijalankan setelah activity diluncurkan, kemudian activity running di depan layar, kemudian user dapat berinteraksi dengan itu, kemudian apa on destroy method ini dijalankan sebelum activity-nya dihancurkan. Kemudian setelahnya on destroy metode atau metode on destroy setelah dijalankan activity-nya akan dihancurkan. Oke, lanjut untuk mengatasi masalah yang tadi, kita coba untuk memasukkan ini ke dalam codingan kita. Jadi kita tap kemudian override or deploy.
Setelah itu kita tambahkan ini di atasnya kode rantai ini. Kita oke. If set instance state tidak sama dengan null, maka second sama dengan oke. Setelah kita tambahkan, kita coba untuk jalankan kembali stopwatch-nya. Tapi saya belum hubungkan, jadi kita hubungkan kembali lagi pada visor, pada perangkat. Oke. Sudah terhubung. Oke, kita coba untuk cek dulu. Kita coba untuk jalankan kembali. Nah, sudah. Kita tekan mulai. Setelahnya kita coba untuk rotasi. Nah, nilainya tetap berjalan. Jadi stopwatch-nya tidak terreset kayak tadi. Oke, kita tekan berhenti. Oke, baik. Kita lihat dulu untuk kode yang selanjutnya. Oh, atau tidak. Jadi, kita seperti yang saya sudah praktekkan tadi, jadi user menekan tombol start pada button aplikasi stopwatch tadi,
kemudian stopwatch-nya berjalan, kemudian kita merotasi aplikasi tadi di layar HP saya. Setelahnya, maka tidak terjadi apa reset. Jadi waktunya tetap berjalan seperti ini. Oke, lanjut. Baik, kita lanjut. Di sini kita akan lanjutkan kodenya. Jadi sebelum itu saya akan jelaskan dulu untuk activity life cycle. Jadi ketika activity diluncurkan, maka selanjutnya tahap pertama itu on create. Eh, kemudian on start dimulai ketika activity-nya running atau berjalan, kemudian lanjut ke on stop, kemudian maka akan on restart atau dimulai ulang. Dan yang terakhir ada eh, dihancurkan dan activity hancur. Nah, jadi begini, ketika activity diluncurkan dan metode on create dijalankan, maka kode inisialisasi apapun dalam metode on create akan dijalankan. Pada poin ini, aktivitas tersebut belum terlihat karena eh, tidak ada panggilan ke on start eh, telah dibuat. Kemudian yang kedua, metode on start dijalankan ini dipanggil ketika aktivitas akan terlihat. Jadi, setelah metode on start dijalankan, maka user dapat melihat aktivitasnya di layar. Yang ketiga, the on stop metode on stop berjalan ketika aktivitas tidak lagi terlihat oleh user. Jadi, setelah metode on stop dijalankan, maka aktivitas tidak lagi terlihat. Yang keempat, jika aktivitas kembali terlihat oleh pengguna, maka metode on restart ini akan diikuti oleh on start tadi. Nah, jadi aktivitas dapat melewati siklus ini berkali-kali jika aktivitas tersebut berulang kali menjadi tidak terlihat dan kemudian terlihat kembali. Dan akhirnya, finally, aktiviti tersebut dimusnahkan. Jadi metode on stop akan dipanggil sebelum on destroy. Oke, kita lanjut. Jadi kita akan menambahkan implement on stop untuk menghentikan timer. To stop the timer. Jadi kita tambahkan dulu ke kodenya kita. Kita langsung ke codingannya kita. Kita buat kita paling satu baris.
Setelahnya itu kita tambahkan private boolean was running. Di bawahnya private boolean running. Kita ke sini, kita enter private oh, boolean was running. Nah, sudah, kemudian kita tambahkan di sini tadi was running sama dengan save intense state get boolean dalam kurung was running. Kita tambahkan was running sama dengan get boolean was running. Jangan lupa semikolon. Kita lanjut. Kemudian kita tambahkan lagi di sini, kita enter, kemudian was running, sudah. Jika sudah, kita lanjut lagi, kita tambahkan was running ke kode yang ini. Kita enter, kemudian kita tambahkan was running sama dengan running. Jika sudah, kita tambahkan lagi kode untuk mengimplementasikan metode onStart. Jika stopwatch jalan, maka akan terset berjalan kembali. Jadi coba untuk tambahkan lagi. Kita tap lagi. Jadi di sini right on start pakai S gitu ya. Tidak. Kemudian support on start jika was running maka running sama dengan oke, sudah. Nah, jadi variabel was running ini pada stopwatch yang sedang berjalan sebelum onstop, sebelum metode onstop dipanggil. Kemudian kita simpan state-nya pada was running variable atau pada variabel was running. Kemudian untuk merecord stopwatch ketika berjalan, ketika metode onStop dipanggil. Lalu kita coba untuk jalankan apa? Oh, belum selesai kayaknya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan, kan tadi kita sudah masukkan kodenya. Nah, di sini saya akan jelaskan pada buku ini apa yang terjadi jika pengguna atau kita menjalankan aplikasi stopwatch tadi.
Jadi ketika pengguna menekan tombol start pada aplikasi stopwatch, maka metode run timer, ini mulai menambah eh, jumlah detik yang ditampilkan di time view. Yang kedua, user menavigasi ke layar beranda atau home screen-nya eh, sehingga aplikasi stopwatch tidak terlihat atau tidak lagi terlihat. Jadi running disetel ke pause dalam metode stop. Kemudian yang ketiga, user menavigasi kembali ke aplikasi stopwatch. Jadi berjalan atau jadi running disetel ke true dalam metode on start. Nah, kita coba untuk melanjutkan kembali. Jadi untuk solusi yang tadi permasalahan mengenai kan kalau kita mau jalankan aplikasi stopwatch di sini, maksudnya ketika kita menjalankan dan ketika kita mengeluarkan dari home screen, mengeluarkannya dari kemudian kita kembali menuju home screen, kemudian kita kembali lagi ke aplikasi stopwatch, itu maksudnya stopwatchnya tetap berjalan, tidak berhenti atau terreset. Kita langsung saja ke codingannya. Was running sama dengan running, kemudian running sama dengan false. Jika on jika was running, maka running sama dengan true. Jadi di sini kita sudah menambahkan kodenya. Kita coba untuk jalankan codingannya. Kita sambungkan terlebih dahulu. Sudah sudah tersambung. Kita hide dulu. Kita coba untuk running. Belum muncul. Nah, ini kita tekan. Nah, kan ini stopwatchnya sudah berjalan. Nah, apakah
Ketika kita keluarkan, nah kemudian kita menekan kembali aplikasi, kita keluar, kemudian kita kembali ke aplikasi, dia akan berjalan kembali waktunya, dia berhenti. Kayaknya ada yang salah sama kodenya. Kita kembali ke, tapi dia berhenti. Oke, sepertinya ada yang salah sama kodenya. Kita coba untuk perbaiki kembali. Oke, jadi tadi kan ada kendala sedikit. Di sini saya coba perbaiki, ternyata yang di sini kita ubah. Dan ini kita ganti ke sini. Kita coba untuk running kembali. Kita coba untuk running kembali. Kita coba untuk mulai. Kemudian kita keluarkan. Setelahnya kita kembali tekan. Nah, dia tetap running dan stopwatchnya tidak berhenti atau tidak terreset. Tapi kita tekan berhenti, kita ulang, tekan tombol resetnya. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Mungkin masih banyak sekali kekurangan atas penjelasan saya yang mungkin terlalu berlibat atau banyak sekali kesalahan. Di sini saya mohon maaf. Em, dengan berakhirnya video ini, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.